Han Sanjian membersihkan medan perang di sini dan pergi. Selama medan perang di negeri dongeng tidak terjadi di Gunung Gantung dan Kota Terapung, esensinya tidak akan meninggalkan terlalu banyak jejak. Itu tidak lebih dari nafas yang ditinggalkan oleh beberapa konfrontasi, dan tentara Tao yang hancur. Hanya dengan lambaian lengan bajunya, nafas ini menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan apapun. Han Sanjian dan penguasa Kota Darrow kembali ke Kota Darrow. Bawahan Salol sekarang tidak memiliki pemimpin, dan mereka belum mengetahui hal ini. Sehingga penguasa Kota Darrow juga mengambil tindakan untuk menyembuhkan kanker ini. Meskipun kehilangan manfaat tidak kecil saat ini, Tuan Kota Darrow sangat jelas bahwa langkah selanjutnya adalah bagian paling penting dari semuanya. Terhubung kembali dengan kuil penguasa cahaya. Saat membersihkan sisa-sisa Saror di Kota Darrow, sambil membantu Han Sanjian membersihkan debu, Tuan Kota Darrow telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal kebaikan. Melihat sekelompok pengusaha dan bawahannya di meja anggur, Tuan Kota Darrow pertama kali memperkenalkan Han Sanjian kepada mereka, dan kemudian berkata, "Semuanya, berkat bantuan Han Sanjian, aku sekarang akhirnya tahu apa yang Salor lakukan hari itu untuk memecahkan sebongkah tanah awan itu. Itu hanya mencuri balok dan mengganti kolom, menggunakan kata-kata untuk menarik perhatianku. Dia mencuri balok dan mengganti kolom lagi, untuk mencegah kita menghubungi kuil penguasa cahaya. Tentu saja, Saror diam-diam mengirim seseorang ke kuil Lord of Light, tetapi sangat disayangkan dia mengirimnya keluar. Itu idiot yang menyinggung kuil Lord of Light. Tentu saja, halaman Saror belum diselidiki secara menyeluruh. Anda dapat mengikuti ketika saatnya tiba untuk melihat apakah ada sepotong tanah awan yang dijual oleh kuil penguasa cahaya di kamarnya." Mengatakan itu, Siti Lord Darrow menepuk pahanya dengan ekspresi menyesal. Penguasa cahaya telah berbicara kali ini. Jika kita tidak dapat sepenuhnya membasmi Saror, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan kuil penguasa cahaya. Saya pikir Anda harus mengerti apa yang saya maksud. Sekelompok pengusaha skeptis, tetapi mereka tidak cukup kuat. Selain itu, Saror sudah mati, dan mayatnya dilemparkan keluar rumah penguasa kota, mengejutkan para pengusaha ini. Sekarang mereka secara alami akan lebih bersedia mendengarkan kata-kata penguasa Kota Darrow. Bahkan jika tidak ada peta awan di kamar Saror, mereka tidak keberatan menempatkannya. Lagi pula, sekarang mereka melawan Siti Lord Darrow. Siapa yang akan menguntungkan mereka? Saror sudah mati. Siapa yang berani bersaing dengan pembunuhan gila, Siti Lord Darrow? Kami semua mendengarkan Lord Darrow. Itu benar. Saror telah melakukan banyak intimidasi pada pria dan wanita di hari kerja, dan kejahatannya tak terlukiskan. Ada juga bawahan Salol, yang juga merupakan sekelompok bajingan tanpa hukum. Saya menyarankan agar penguasa kota menjaga orang-orang ini bersama-sama, agar tidak mengecewakan penguasa cahaya dan merusak hubungan antara kita dan kuil. Dari penguasa cahaya, dapat dikatakan bahwa sekelompok pengusaha telah memberikan sanjungan mereka secara ekstrim, dan Tuan Kota Darrow tidak terburu-buru. Dia hanya melambaikan tangannya setelah Han Sanjian mengirim transmisi suara kepadanya dan diam-diam memindahkan Elizela. "Ayo pergi. Cari di rumah." Setelah membobol kediaman Saror dan menyerbu rumahnya, Tuan Kota Darrow tidak bisa menutup mulutnya dengan tawa. Keluarga Salor sudah kaya, dan sekarang dia telah mengambil semuanya menjadi miliknya. Yang paling penting adalah tanah awan. Untuk menekan kuil penguasa cahaya dan menjaga harga tanah awan, Saror tidak ragu untuk membeli tanah awan dalam jumlah banyak. Bahkan energi dan biaya untuk membeli tanah awan dihemat. Saya mendapat begitu banyak tanah awan tanpa alasan. Meskipun tanah awan dengan kualitas dan harga ini hampir tidak berharga untuk dijual, itu tidak berbahaya bagi orang yang menggunakannya untuk Tuan Kota Darrow. Orang-orang yang gembira mengambil kembali tanah awan, dan penguasa Kota Darrow mulai merencanakan lagi, menyatukan semua pengusaha untuk mempersiapkan perluasan Kota Darrow. Negosiasi ini adalah pekerjaan sepanjang malam. Di kuil penguasa cahaya, Zhao Wuling membawa tangannya di punggungnya, memegang cincin penyimpanan di tangannya, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan terkekeh, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Sepanjang jalan, banyak orang percaya menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Zhao Wuling, apa yang kamu pikirkan? Aku akan membuatmu bahagia." Zhao Wuling mengangkat kepalanya dengan cepat dan menatap orang di depannya. Ternyata Tuan Sai. Tuan Sai meraba-raba dagunya tanpa janggut, dan memandang Zhao Wuling dengan ekspresi lega. Zhao Wuling menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak ada. Di mana aku bersenang-senang?" Sai Lao tidak menunjukkan kebohongan Zhao Wuling, dan berkata dengan santai. "Tadi malam, saluran luar angkasa lain muncul di wilayah bintang Changlan. Saya mengirim seseorang untuk menjaganya. Anda dapat mengaturnya ketika Anda punya waktu. Jangan lupakan ini." Setelah menjelaskan, Sai Lao pergi tanpa ragu-ragu, dan Zhao Wuling juga menggaruk kepalanya. "Kenapa kamu tidak menghubungiku untuk hal sebesar itu? Bagaimana jika seseorang menyerang?" Sai Lao menunjukkan gigi putihnya dan menatap Zhao Wuling dengan percaya diri. "Siapa yang bukan cahaya Lord of Light? Orang tua ini bisa menangani hal semacam ini."
Kenapa aku memintamu untuk kembali? Saksikan kesenangannya. Zhao Wuling berterima kasih padanya dan pergi. Sai Lao tampak acuh tak acuh, dan setelah berbelok di sudut jalan, beberapa orang langsung mengelilinginya. Melihat lebih dekat, Lin Bai, Li Yun, Matt, dan Lin Yu, semua orang yang memiliki posisi yang cukup besar di kuil penguasa cahaya semuanya bersama-sama. Selain mereka, ada juga kepala kuil sementara yang baru didirikan. Dari kuil penguasa cahaya, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada tubuh Sai Lao. Bagaimana mengatakan? Bukankah Zhao Wuling benar-benar yang itu? Bagaimana hal hebat ini bisa keluar dari mulutmu? Aneh. Sebelum Pasai bisa berbicara, Fatih tiba-tiba meledak dari bawah tanah, dan tentakel lembut mengirim Fatih ke sisi beberapa orang. Pria gemuk itu tampak cemas. Penatua Sai. Saya mendengar bahwa Zhao Wuling tertarik pada seseorang. Siapa? Saya akan memiliki ruang pernikahan. Pria gemuk itu tiba-tiba muncul, dan kata-kata inilah yang keluar lagi. Sangat ketakutan sehingga Sai Tua dengan cepat menutup daerah sekitarnya dengan kekuatan iman, dan kemudian melihat ke orang lain. Jangan khawatir, ada baiknya membiarkan hal semacam ini berkembang. Kami berpartisipasi dengan gegabah. Jika itu terjadi pada saat itu, tidak apa-apa untuk mengatakan, jika Anda tidak sengaja mengganggu mereka, itu tidak akan indah. Pria gemuk itu dengan cepat menutup mulutnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Bukankah aku sudah lama dengan Warcraft? Aku sedikit naif. Sai Tua tidak menyalahkannya, tapi menusuk kepala Fatih dengan keras. Kamu anak nakal bau. Jangan tinggal di sana selama sehari. Keluar untuk minum denganku. Orang tua yang sudah mati. Beberapa orang sedang berdiskusi di sini, dan mereka akan mengikuti masa lalu untuk menonton pertunjukan. Pria gemuk itu mengendus bau di udara, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Tunggu, dari mana bau darah itu berasal? Setelah mengatakan itu, Fatih menutup matanya, mengangkat kepalanya sedikit, dan mencium bau darah yang samar dengan hati-hati. Jangkau dan tarik garis panjang di tanah dengan kekuatan iman. Ini adalah rute yang dilalui bau darah. Semua orang melihat garis dengan jelas dan segera mengerutkan kening.